Contoh soal yang pertama, tabel berikut menunjukkan hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 8. Nah, pada tabel tersebut, berapakah jumlah siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 151 cm? Pada tabel ini, ada siswa yang berukuran tinggi badannya 148, 149, sampai dengan 155. Jadi, tinggi badan yang kurang dari 151 itu dalam tabel ini ada 3 macam, yaitu yang ukurannya 150, 149, dan 148. Frekuensinya untuk yang 150 itu ada 2, kemudian yang untuk 149 ada 6, dan 148 juga ada 6. Sehingga jumlah yang kurang dari 151 yaitu kita jumlahkan, berarti 2 tambah 6 tambah 6. Hasilnya 14 orang. Jadi jumlah siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 151 cm ada 14 orang siswa. Begitu ya. Kemudian contoh soal kedua. Perhatikan data panjang badan bayi usia 0 sampai 6 bulan berikut. Nah, seperti ini. Grafik berupa diagram garis ya. Pada rentang bulan berapakah terjadi penambahan panjang badan terbesar dari bayi? Kalau yang ditanyakan adalah penambahan panjang, dan penambahan panjang itu terletak di sumbu Y ini ya, yang tegak. Nah, kita lihat, penambahan panjang terbesar ditandai dengan arah ruas garis yang naik paling tajam dari kiri ke kanan. Atau bisa kita simpulkan bahwa ini yang memiliki kemiringan yang paling besar ya. Yang mana? Yaitu pada usia 2-3 bulan. Nah, terletak di sini. Ya, jadi penambahan badan terbesar itu adalah terjadi pada usia 2-3 bulan ya. Nah, mudah sekali ya, asal kita bisa menganalisis dan membaca grafik seperti ini. Kita lanjutkan contoh soal ketiga. Diagram batang berikut menunjukkan tinggi badan 5 siswa, yaitu Beni, Budi, Bowo, Bento, dan Bima. Tapi di sini nggak tahu yang mana yang merupakan tinggi Beni, Budi, Bowo, nggak tahu kita yang mana. Yang jelas ini adalah tinggi badan kelima siswa. Di antara 5 siswa tersebut, Beni paling tinggi dan Budi paling pendek. Bowo lebih tinggi daripada Bento. Tinggi badan Bima di antara Bowo dan Bento. Tentukanlah tinggi masing-masing anak tersebut. Nah, ini kita harus benar-benar bisa menganalisis data berupa diagram batang tersebut. Caranya, pertama kalimat Beni paling tinggi. Berarti yang paling tinggi itu berapa? 174. Nah, berarti ini adalah tinggi Beni. Kemudian Budi adalah yang paling pendek. Yang paling pendek yang mana? Berarti yang 152. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, Bowo lebih tinggi daripada Bento. Nah, kita tuliskan seperti ini dulu. Lalu, tinggi Bima di antara Bowo dan Bento. Berarti Bima di antara Bowo dan Bento. Kenapa Bentonya di sebelah kiri? Karena tadi kalimatnya Bowo lebih tinggi daripada Bento ya. Sehingga Bento di sebelah sini paling kecil. Kemudian Bima baru yang paling besar, yaitu Bowo. Nah, sehingga bisa kita simpulkan dari ketiga tinggi badan ini yang belum kita ketahui namanya, kira-kira yang mana yang merupakan Bento. Nah, Bento yang paling kecil ya, berarti yang ini adalah Bento. Kemudian Bima, berarti Bima yang 158. Dan yang terakhir adalah Bowo, yang paling tinggi di antara ketiga ini, yaitu 167. Nah, terjawablah tinggi masing-masing anak, yaitu tinggi Beni 174, kemudian Budi 152, Bowo 167, Bento 155, dan Bima 158 cm. Oke. Kita lanjut contoh soal keempat. Diagram di bawah ini menunjukkan kegemaran sekelompok anak terhadap pelajaran di sekolah. Nah, seperti ini diagram lingkarannya. Ada mata pelajaran bahasa Inggris yang berwarna hijau, kemudian IPS yang berwarna biru, kemudian IPA yang berwarna jingga, dan matematika yang berwarna merah. Jika jumlah semua anak adalah 120, berapakah jumlah anak yang gemar IPS?
Nah, IPS belum diketahui. IPS di sini bertuliskan IPS yang berwarna biru ya, berarti yang di sini. Nah, cara menyelesaikannya, pertama kita lihat pada diagram tadi matematika 10%, kemudian yang berwarna jingga tadi IPA 45%. Nah, selanjutnya yang berwarna hijau dan biru belum diketahui berapa persen ya. Yang berwarna hijau bahasa Inggris tapi ada tanda seperti ini. Nah, ini artinya siku. Kalau siku berarti sudutnya 90 derajat. Jadi bahasa Inggris bisa kita tentukan persentasenya dengan cara 90 derajat per satu lingkaran kan 360 derajat ya, kali 100%. Nah, ini bisa dicoret nih, 0 dengan 0, kemudian 9 dengan 36 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Jadi 1 per 4 kali 100%, hasilnya 25%. Nah, diketahui berarti sekarang bahasa Inggris adalah 25%. Maka persentase IPS juga bisa kita dapatkan yang berwarna biru ini, yaitu 100%, semuanya ini kan 100% ya. 100% dikurangi matematika 10, IPA 45, dan bahasa Inggris 25. Jadi 100 dikurangi, ini jumlahnya 80 ya. Jadi 100 dikurangi 80, berarti IPS adalah 20%. Nah, berarti banyak anak yang gemar IPS adalah 20% ya, dikalikan jumlah semua siswa atau semua anak, yaitu 120. Berarti 20 per 100 kali 120. Nah, ini bisa dicoret dengan ini. Kemudian hasilnya berarti, ini juga dengan ini bisa dicoret. Berarti 2 kali 12, yaitu 24 siswa. Jadi banyak